Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan melakukan update market crypto karena sentimen sepertinya masih cukup low juga, masih cukup rendah. Dan Bitcoin saat ini lagi berada di key level, teman-teman, atau area kunci. Apakah kita breakdown atau ada penurunan tambahan atau kita bisa mengalami bounce. Jadi di video kali ini kita akan bahas berita terbaru maupun analisa terbaru di market crypto. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Langsung masuk aja ke dalam intronya ya. Nah, kalau kita perhatikan untuk Bitcoin saat ini, kita bisa lihat di mana sedikit mengalami pelemahan. Dan memang dalam 3 minggu terakhir, kalau teman-teman perhatikan, rata-rata kita tuh weekend cukup melemah, teman-teman. Dan saat ini Bitcoin di area 60.000 lagi, which is a key level. Dan kalau kita lihat dalam 24 jam terakhir, altcoin sebenarnya turun sih, pelan-pelan gitu ya. Namun ada beberapa memang yang outperforming, seperti Injective, Arweave, Quan, lalu ada meme coin, mock coin gitu ya. Tapi sisanya masih turun gitu. Bahkan LDO atau Lido sendiri mengalami penurunan 17%. Karena apa? Ya ini nanti kita bahas di video ini juga gitu. Karena memang ada beberapa altcoin news yang kita nanti akan coba lihat. Lalu secara fear and greed pun kita saat ini di area fear, dan memang seperti yang saya sudah sempat mention di beberapa video sebelumnya juga, area fear ini menjadi key level, bukan key level, tapi ini adalah area yang cukup baik untuk beli kripto. Gitu. Jadi kalau teman-teman udah beli, kita hold dulu gitu ya. Kita lihat wait and see dulu, tapi jangan langsung beli terus istilahnya. Kenapa? Karena ini kita key level. Takutnya kalau kita breakdown juga, kita bisa beli di harga yang lebih murah juga gitu. Jadi ini skenario yang kita bisa siapkan lah istilahnya. Let's say kalau misalnya market turun lagi. Nah, tadi kita membahas mengenai LDO atau Lido ya. Alasan utamanya karena di sini teman-teman bisa lihat ya, di mana SEC ini menuntut Lido dan Rocket Pool gitu ya. Jadi mereka dituntut, bukan dituntut sih, tapi mereka dilihat sebagai security dikarenakan mereka ada staking programsnya. Karena kan Lido itu kan adalah untuk Ethereum, teman-teman di stakingkan menjadi stake Ethereum, sama seperti Rocket Pool juga. Nah, bukan hanya itu juga, SEC juga MetaMask ya, dan perusahaannya yaitu adalah Consensus, karena staking service-nya juga gitu. Dan ini newsnya baru kemarin malam ya. Istilah ini MetaMask ini harusnya ada broker license, istilah seperti itu. Jadi unregistered. Ya, tapi kalau kita lihat respon dari Consensus sendiri, dia udah expected bahwa SEC akan melakukan further investigation juga, tapi mereka cukup percaya diri di posisi mereka bahwa SEC ini belum ada otoritas untuk meregulasi hal-hal ini gitu. Tapi let's see lah, maksudnya challenges di market ini cukup lagi besar juga, teman-teman. Nah, tapi kalau kita lihat apakah market sudah bottom, ya itu mungkin menjadi pertanyaan semua orang juga. Market udah bottom belum sih kok, dan lain-lain. Nah, kita coba lihat gitu ya. Yang pertama kalau dari Julio Moreno di sini dia bilang minor capitulation has reached levels. Jadi reach levels comparable to December 2022 atau sama seperti level di Desember 2022. Ini kapitulasi miners, para penambang Bitcoin. Istilahnya mereka mungkin ya udah cukup stres juga gini istilahnya ya. Ini kita lihat true hash rate drawdown udah cukup turun. Bahkan ini sama persis ya kisaran itulah pada saat bottom FTX. Market bottom pada saat FTX crash gitu ya. FTX, orang-orang panik gitu ya, FTX exchange. Lalu saat ini juga drawdown after halving, dan kita bisa lihat secara sentimen juga cukup rendah gitu. Jadi kalau menurut saya kalau misalnya kita mengalami penurunan tambahan lagi, let's say sekali lagi, itu mungkin mark the bottom ya, karena memang sentimen udah cukup low. Kalau memang ada penurunan lagi yang cukup big liquidation. Lalu di sini juga Woo Min Kyu ya, dia orang Korea, dia menggunakan Korea Premium Index. Jadi ini istilahnya orang-orang Korea nih, secara mereka punya activity gitu. Jadi will be nice kalau misalnya kita ada Indonesia Premium Index gitu ya, tapi dia menggunakan Korea Premium Index dan sentimennya juga low, teman-teman. Dan dia bilang buying Bitcoin di sini karena less activity dari investor-investor di Korea gitu. Ini hampir sama seperti sebelumnya nih. Market lagi naik, ini activity-nya
rendah lah di bawah gitu ya, lalu market mulai mengalami kenaikan lagi. Sama nih, saat ini juga activity-nya rendah juga gitu. Jadi apakah this is a good time to buy? Ya dia beli gitu. Jadi memang sebenarnya kalau kita lihat secara outlook longer time frame gitu ya, memang ini menjadi key level. Maksudnya mungkin beda, misalnya beli Bitcoin di area 60.000 dan beli Bitcoin di area 50.000, beda $5.000 gitu, nggak terlalu signifikan istilahnya. Kalau kita lihat secara teknikal pun ya mungkin turun sekitar berapa persen aja nih, let's say 56.000 gitu ya, beda 5% aja. Kalau misalnya kita lihat secara long term, di mana Bitcoin mungkin bisa naik sampai ke 100 ribuan ya. Tapi apakah, kalau teman-teman, apakah Bitcoin bisa turun? Ada kemungkinannya, nanti kita akan coba bahas di video ini juga gitu. Nah, kita coba bahas mengenai ETF ya, karena saya mau fokus juga ke ETF di video ini. Ini untuk ETF tracker teman-teman ya, untuk Bitcoin. Dan memang kalau kita lihat Bitcoin sendiri, yang seperti saya sudah sempat sering bahas gitu ya saat ini, ETF-nya pun dalam minggu ini kita cukup ada inflow lah. Walaupun sebenarnya nggak signifikan. Ya, walaupun nggak ada signifikan. Kenapa nggak signifikan? Karena kita lihat nih outflow-nya cukup besar ya. Ini di juta dolar ya, US dollar ya, secara juta, berarti ini 152 juta gitu. Jadi inflow kita cuma 31 juta, 21 juta, dan nggak terlalu begitu signifikan dibandingkan dengan outflow yang terjadi di market dalam beberapa minggu terakhir juga. Tapi kalau kita perhatikan dan teman-teman tahu juga bahwa ada yang namanya Hong Kong ETF. Jadi nggak cuma Amerika, tapi ada Hong Kong ETF. Namun kalau kita lihat dari activity di Hong Kong ETF juga nggak terlalu besar. Jadi ini teman-teman bisa lihat nih, dalam 1 minggu terakhir demand-nya juga antara datanya nggak updated atau demand-nya nggak ada gitu ya, very low demand. Dan kalau teman-teman perhatikan, nanti kita di awal Juli ada Ethereum spot ETF juga. Nah ini akan saya tunggu-tunggu juga nih, Ethereum ETF table. Dampaknya bagaimana teman-teman? Kalau secara long term saya melihat sebenarnya dampaknya ini positif secara long term ya, berarti secara jangka panjang eventually pada akhirnya itu akan cukup positif, karena ini bridging orang-orang yang di web 2 atau yang nggak begitu mengerti tentang kripto, mereka menjadi ada akses ke Ethereum maupun ke Bitcoin gitu ya. Namun secara short termnya apakah itu positif, kita akan lihat. Karena yang saya bisa lihat adalah volume dari Ethereum ETF ini nggak akan lebih besar dibandingkan Bitcoin, atau mungkin cuma fractionnya aja, cuma pecahan kecilnya aja gitu. Jadi sekitar mungkin let's say di sini ada yang bilang 15-20% dari Bitcoin, inflow dari Bitcoin gitu untuk Ethereum spot ETF ya. Tapi kalau misalnya ternyata lebih, itu mungkin akan cukup bagus untuk Ethereum, dan mungkin ada possible untuk kita rebound gitu. Ini karena Ethereum spot ETF ini akan mulai trading seharusnya di awal Juli ya. Ada yang bilang dari 2 Juli ke 4 Juli gitu ya, dan sekarang ada rumornya dia bakal ke 8 Juli juga gitu. Jadi kita lihat lah, mungkin di awal bulan Juli seharusnya sudah bisa ditradingkan. Jadi kita bisa lihat dampak dari Ethereum spot ETF. Nah, cuma yang terbaru itu adalah Solana spot ETF. Makanya kita sempat lihat Solana ini sempat bounce 1 hari, coba ya. Nah ini kalau saya ke time frame 4 jam di sini nih, pada saat keluar ini Solana sekitar 10%, karena beritanya adalah udah ada yang apply Solana spot ETF 21 shares. Lalu terbaru saya lihat ada ARK Investment juga apply Solana Fund. Jadi mulai ada Solana ETF gitu. Cuma kembali lagi gitu, kalau kita lihat secara flow-nya, bukan kita melihat secara negatifnya gitu. Istilahnya ini Bitcoin gitu ya, ini Bitcoin. Lalu nanti fraction dari Bitcoin ini masuk ke Ethereum gitu ya. Tapi menurut saya demand-nya lebih besar di Bitcoin. Ya orang-orang lebih melihat Bitcoin sebagai investment untuk yang traditional finance gitu. Jadi Ethereum menurut saya flow-nya akan cukup sedikit. Nah kalau misalnya nanti ada Solana spot ETF, apakah akan ada volume atau enggak, itu menjadi pertanyaan berikutnya gitu. Karena Solana seharusnya volume akan lebih kecil dibandingkan Ethereum. Kecuali teman-teman cukup positif ke Solana, atau Solana is the next Ethereum killer. Nah mungkin teman-teman bisa argue bahwa Solana spot ETF ini akan lebih besar dari Ethereum. Tapi nanti kita akan lihat lah ya, karena saat ini belum ada data yang kita bisa analisa juga dari Ethereum spot ETF. Nah namun perjalanan masih panjang teman-teman ya. Ini dari Eric Bahunas, dia adalah ETF analis. Dia membahas bahwa the odds atau
probabilitas bahwa Solana ETF ini di-approve dalam 1 tahun ke depan atau 12 bulan ke depan, ini akan ditentukan dari election atau pemilu di Amerika, POTUS atau President of the United States gitu. Jadi ini yang bisa kita lihat lah, apakah si Trump ataukah si Joe Biden yang menang dan menjadi presiden, dan mereka mungkin bisa mau accept Solana ETF gitu ya, maksud timnya. Jadi kita akan perhatikan ya, perjalanan masih cukup panjang juga. Kalau kita lihat secara public portfolio, ini saya coba update dulu public portfolio. Agak sedikit loading teman-teman. Ya, ini kalau untuk public portfolio kita belum ada perubahan gitu ya teman-teman. Ini saya udah top up kan, tapi belum beli karena waktu itu udah top up, tapi market udah keburu rebound duluan gitu. Tapi ya dalam beberapa hari ke depan ya, kita lihat apakah market akan ada another dip gitu ya. Kalau misalnya ada, mungkin kita akan mulai start buying beberapa altcoins juga gitu ya. Atau saya lebih stick, menariknya tuh lebih ke arah fundamental ya, mungkin ke big caps, mid caps untuk saat ini dulu gitu, biar lihat ke project-project yang fundamentalnya lebih kuat dulu gitu ya. Jadi kita mungkin nggak akan terlalu fokus ke meme coins dulu, tapi nanti pada saat market mulai naik, kita punya resiko akan naik juga gitu. Kita akan mulai masuk ke low caps, masuk ke meme coins seperti itu. Tapi kita mungkin stick ke big capsnya dulu. Ini sih rencananya gitu ya. Tapi nanti kita lihat secara prakteknya. Maybe next video kita akan coba lihat ya gitu ya. Tapi kan tergantung dari situasi market sendiri ya. Mungkin kita lihat update market. Kita bahas tadi ketiga ya, Bitcoin, Ethereum, dan Solana. Lanjutin dari kita punya analisa ya, yang sebelumnya secara short term. Sebenarnya ini kita lihat ya, skenario di mana market bounce gitu ya. Dan memang ini saya melihat potensi bounce, tapi sepertinya belum ada strength juga. Bahkan kita belum bisa berhasil testing ke trendline ini teman-teman ya, ke area ini. Jadi menurut saya kalau saat ini seperti ini, kemungkinan kita untuk testing ke area let's say 63.000 lagi ini cukup kecil gitu. Jadi kita kemarin coba berhasil ke 62 gitu ya, 62 topnya nggak berhasil untuk naik lagi. Dan saat ini bahkan kita di area krusial. Ya, saya sempat bahas ya beberapa video sebelumnya juga bahwa kalau kita lihat ke time frame 12 jam let's say, ini tuh area warna kuning ini sangat penting istilahnya untuk kita bertahan lah. Dan saat ini Bitcoin di area zona warna kuning. Istilahnya kalau misalnya kita mau bounce ya, kita mungkin bounce dari area tersebut. Tapi kalau kita nggak kuat, ya potensi kita breakdownnya juga ada teman-teman. Dan bisa jadi gitu ya, salah satu skenario saya perhatikan justru weekend ini kita cenderung melemah dari probability kita turun dulu, baru mulai mengalami kenaikan. Kalau ini terjadi, mungkin ini akan menjadi good level untuk buy juga sih teman-teman. Kita akan reaksi mungkin di area ini. Mungkin akan menjadi demand zone secara short term. Apakah kita bisa bottoming out di sini, lalu mulai kenaikannya kembali gitu. Tapi ini untuk skenario Bitcoin gitu ya. Kalau saya lihat sebenarnya kalau kita secara 12 jam, selama struktur ini kita masih hold, mungkin kita turun seperti ini atau turun skenario seperti area ini gitu ya. Saya nggak terlalu was-was gitu. Istilahnya kita masih mempertahankan struktur yang ada gitu. Tapi kalau misalnya kita mulai turun benar-benar breakdown ke bawah, let's say di time frame one day kita close gitu ya, udah 2 hari 3 hari, nah ini mungkin potensi kita testing ke area ini, ke area berapa nih, 52.000, 53.000, ini justru makin besar teman-teman gitu. Jadi kita coba objektif aja gitu ya. Kalau misalnya market ternyata breakdown, closing daily-nya bahaya, ya nextnya mungkin di sini gitu. Bukannya being bearish, tapi lebih ke arah ya karena hal ini terjadi ya kemungkinan ke sini gitu ya. Tapi saat ini belum confirm, jadi kita lihat weekly close juga sangat menentukan apakah kita bisa let's say close di atas 60.000 aja udah cukup suportif lah istilahnya ya, karena kan 60.000 ini menjadi key levelnya di area kisaran warna kuning ini. Kalau Ethereum ya, Ethereum kalau saya lihat sebenarnya area warna biru ya, which is ini sekitar 3.300-an, 3.200 gitu. Jadi menjadi key level juga untuk teman-teman perhatikan untuk Ethereum gitu.
alangkah menariknya kalau misalnya dia testing ke area ini nih, which is 3170 mungkin. Karena ini kalau kita lihat, kalau kita zoom let's say ke time frame 1 hari, ini tuh istilahnya dia punya trend line nih teman-teman. Dari Oktober 2023 dia masih bertahan, bounce sekali di sini, bounce sekali di sini, bounce lagi di sini. Apakah dia bisa potensi seperti ini? Nah, ini potensi yang saya perhatikan untuk Ethereum gitu. Ini mungkin saya akan kasih alert gitu ya. Jadi kalau misalnya dia bounce dapat alert gitu, dia 3200 lah. Ini yang akan menjadi penentuan gitu ya, karena strukturnya juga masih hold secara diagonal gitu, ataupun di area kisaran 3,3 gitu. Ini kalau teman-teman positif sama Ethereum ETF, mungkin bisa perhatikan ini. Nextnya Solana. Solana karena mungkin market lagi under pressure, jadi pada saat Solana ETF keluar gitu ya, bukan di approve ya, tapi baru di filing aja, baru di propose lah istilahnya. Secara reaksi ya naik 10% aja gitu ya. 10% itu udah banyak, ya udah banyak sih. Cuma kalau bisa kita di crypto pada saat bull market, pada saat news itu keluar mungkin bisa naik bisa 20% gitu ya. Tapi ternyata dampaknya nggak terlalu besar, bahkan kemarin sempat down lagi. Kalau teman-teman mau tertarik untuk beli Solana ya di garis warna kuning ini. Ya, 120-an resistance, karena short term itu mungkin kisaran area 150-an gitu ya. Tapi mungkin agak susah untuk Solana untuk testing ke area ini kalau misalnya Bitcoinnya juga di area key level juga gitu. Jadi let's say Bitcoin breakdown, mungkin Solana bisa testing ke area tersebut. Ini menjadi another key level juga untuk beli, dan mereka bottoming out mungkin seperti ini istilahnya nih. Hit 1 ya, lalu hit lagi 2 kali gitu ya, lalu mulai naik. Saya nih hit 1, hit lagi, lalu mulai naik, mungkin testing ke area ini 170. Nah, di sini kita lihat penentuan apakah dia bisa breakout atau enggak gitu. Tapi kira-kira ini picture dari Solana gitu ya. Dan hampir sama seperti Bitcoin. Kalau misalnya ada breakdown dari area warna kuning ini, artinya nextnya mungkin ke area warna biru, which is sekitar 90 dolaran. Ya hopefully nggak terjadi teman-teman. Tapi mungkin kira-kira ini untuk update sementara market kripto. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Semoga membantu teman-teman semua. Happy weekend and see you in the next video. Bye-bye.